Hai teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari Senin lagi ya teman-teman. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, sekarang kita tepuk-tepuk dulu yuk. Ustazah punya tepuk baru loh. Tepuk daur hidup kupu-kupu. Yuk kita mulai ya. Tepuk daur hidup kupu-kupu. Dari telur jadi ulat, jadi kepompong, kupu-kupu. Nah, sebenarnya ada gerakannya nih teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah masuk sekolah, Ustazah ajarin ya gerakannya ya. Kita ulang lagi yuk tepuknya yuk. Tepuk daur hidup kupu-kupu. Tepuk daur hidup kupu-kupu. Dari telur jadi ulat, jadi kepompong, kupu-kupu. Nah, udah bisa kan? Yuk kita mulai pembelajaran kita sekarang ya. Hari ini pembelajaran kita adalah tentang daur hidup hewan. Kita mulai dari kelompok serangga dulu ya teman-teman ya. Teman-teman tahu serangga? Iya, serangga itu banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa teman-teman? Lebah, semut, belalang, kupu-kupu, kumbang, dan lain-lain. Itu adalah termasuk dalam kelompok serangga ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman lihat. Di gambar itu ada berapa jenis serangga yang teman-teman temui? Nah, coba ada berapa teman-teman? Hitung. Ayo, ada berapa ya itu ya? Nah, teman-teman cari ya di situ ya. Nanti jawabannya boleh teman-teman kasih tahu bundanya. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang kelompok serangga, ya kan? Kira-kira ada yang tahu nggak ciri-ciri serangga itu apa, teman-teman? Yuk kita lihat ya. Ciri-ciri serangga itu ada 6 teman-teman. Ya, yang pertama adalah memiliki tubuh yang terbagi jadi kepala, dada, dan perut. Jadi mereka punya tangan nggak Ustazah? Nggak punya ya. Jadi ada 3 bagian aja, kepala, dada, dan perut. Kemudian memiliki antena teman-teman. Yang di atas itu yang panjang-panjang itu namanya antena, bukan antena TV ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya berkembang biak dengan bertelur. Yang keempat, memiliki 6 kaki. Yang kelima, serangga itu memiliki rangka luar yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Jadi tubuhnya sebelum jadi tubuh itu di luarnya itu ada rangka luarnya. Nah, gunanya apa rangka luar itu? Untuk melindungi tubuhnya. Selanjutnya apa? Yang keenam, ciri keenam itu adalah dia memiliki sayap teman-teman, meskipun tidak semuanya memiliki sayap. Contohnya semut ya, semut nggak ada sayapnya ya teman-teman ya. Nah itu adalah 6 ciri-ciri serangga. Nah sekarang kita udah tahu ya teman-teman ya ciri-ciri dari serangga. Jadi kalau kita menemui hewan kita bisa melihat tuh dia termasuk dalam kategori serangga atau bukan ya. Nah setelah kita tahu ciri-ciri serangga, kita mau masuk ke salah satu serangga yang akan kita bahas di pembelajaran kita hari ini. Serangga ini mempunyai sayap yang berwarna-warni. Cantik banget ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di situ apa teman-teman? Kupu-kupu. Nah, serangga jenis kupu-kupu ini cantik banget kalau kita lihat ya kan? Biasanya perempuan-perempuan suka nangkep kupu-kupu ya. Sekarang kita lihat nih. Ternyata teman-teman, sebelum dia berubah jadi kupu-kupu, dia itu dari telur kan yang tadi ya kita lihat ya tepuknya ya, dari telur kemudian jadi kepompong ya kan, ulat dulu, dari telur jadi ulat, jadi kepompong, kupu-kupu. Jadi dia dari ulat dulu teman-teman ya, bukan ular ya, tapi ulat yang biasanya nempel di daun atau di bunga-bunga atau di rumput-rumput ya. Nah teman-teman, daur hidup kupu-kupu. Di dalam daur hidup kupu-kupu ya teman-teman ya, terjadi perubahan-perubahan bentuk ya kan, yang awalnya dari telur berubah jadi ulat, kemudian berubah lagi dari ulat ke kepompong. Nah itu namanya adalah metamorfosis. Jadi perubahan-perubahan bentuk ya. Nah metamorfosis itu teman-teman dikelompokkan jadi 2 macam. Yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kupu-kupu itu termasuk dalam kelompok hewan yang bermetamorfosis
sempurna. Kenapa dinamakan metamorfosisnya sempurna? Karena dia dimulai dari telur kemudian menetas menjadi ulat kemudian berubah menjadi kepompong, dan akhirnya dari kepompong cukup waktu dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Makanya dia dinamakan metamorfosis sempurna. Paham teman-teman? Paham banget ya? Nah, sekarang setelah kita mengetahui daur hidup kupu-kupu, teman-teman bisa buka bukunya halaman 114. Di halaman 114 itu ada pertanyaan teman-teman ya, yang bagian atas. Coba dibuka dulu ya. Yuk kita lihat. Pertanyaan pertama. Kupu-kupu dengan sayap warna apa yang pernah kamu jumpai, teman-teman? Teman-teman kira-kira pernah jumpai kupu-kupu nggak? Nah, sayapnya berwarna apa yang teman-teman jumpai itu? Coba ditulis di bukunya ya. Pertanyaan kedua, mengapa kupu-kupu suka bermain di bunga yang mekar? Coba kenapa? Sudah kasih tahu jawabannya ya. Karena kupu-kupu mencari makanan, ya kan? Makanannya itu adalah nektar dari sari bunganya tersebut. Jadi kupu-kupu itu mencari makanannya itu ya dari bunga-bunga yang mekar itu. Bunga-bunga yang mekar itu di dalamnya, di sari bunganya itu ada namanya nektar. Nah, itu adalah makanan kupu-kupu. Begitu ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman silahkan lanjutkan jawab pertanyaannya di halaman 114 yang bagian bawah ya. Ada tuliskan ciri hewan kupu-kupu. Berarti hewan kupu-kupu itu cirinya apa saja? Silahkan dituliskan. Kemudian apakah kupu-kupu berasal dari ulat? Nah, tulis juga jawabannya. Oke teman-teman, dilanjutkan ya teman-teman ya. Nanti Ustazah nilai ya. Nanti kalau sudah selesai penilaian harian ya, nanti bukunya dikumpulkan, terus Ustazah nilai, Ustazah masukin ke penilaian ya teman-teman ya. Dikerjakan sayang ya. Di situ juga ada pertanyaan lainnya ya. Oke, kita lanjutkan ke serangga yang kedua. Serangga yang kedua adalah nyamuk. Siapa yang suka nyamuk? Deden suka nyamuk nggak Deden? Atau Sayid suka nyamuk nggak? Enggak ya? Ya ternyata nyamuk itu masuk ke dalam kategori atau golongan dari serangga. Nyamuk lebih memilih air yang tenang untuk bertelur. Nah, nyamuk itu teman-teman ternyata suka dengan air-air yang tenang, air-air yang kayak di bak atau di kolam-kolam seperti itu. Buat apa? Buat dia bertelur. Nah, mereka itu paling sering menempati kolam, rawa, dan tempat-tempat yang basah yang lainnya. Banyak spesies nyamuk dapat menggunakan wadah air sebagai tempat penyimpanan telur mereka. Jadi kalau wadah-wadah air kayak di bak mandi atau di ember-ember yang lama banget gak dipakai, ada airnya, biasanya suka dipakai nyamuk untuk nyimpan telurnya di situ ya teman-teman ya. Kemudian daur hidup nyamuk. Nah, kita akan membahas tentang daur hidup nyamuk. Nah, daur hidup nyamuk itu teman-teman berlangsung 6-21 hari teman-teman. Dari mulai telur sampai dia menjadi nyamuk, itu prosesnya itu 21 hari ya. Daurnya dimulai ketika nyamuk betina meletakkan telurnya di permukaan air. Jadi kan awalnya si nyamuk betina, nyamuk perempuan itu dia bertelur di air kan. Nah, itu dimulai daurnya udah dimulai dari situ. Nyamuk itu mampu bertelur 100-200 telur dalam sekali bertelur. Banyak banget ya, pantas kalau kita lagi tidur ya kan, ada beberapa nyamuk. Nah, itu ternyata nyamuk itu ketika bertelur itu banyak banget ya. Telur itu akan menetas 1 sampai beberapa hari. Setelah telur nyamuk menetas akan menjadi jentik teman-teman ya. Jentik-jentik gitu atau disebut juga dengan tempayan. Selanjutnya dari jentik itu mereka akan berubah menjadi kepompong ya. Kemudian menjadi nyamuk. Jadi dari telur jadi larva atau jentik, terus jadi kepompong, terus nyamuk. Nah, karena nyamuk itu prosesnya dari telur kemudian jadi jentik, terus kemudian jadi kepompong baru jadi nyamuk. Berarti karena dia dimulai dari telur, berarti dia masuk dalam kategori metamorfosis sempurna ya teman-teman ya. Nah, setelah kita mengetahui daur hidup nyamuk, teman-teman silahkan buka bukunya halaman 123. Di halaman 123 kita diminta untuk menjawab jati pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 123.
Apa saja pertanyaannya? Yang pertama, tuliskan ciri hewan nyamuk berdasarkan bacaan di atas. Cirinya seperti apa? Boleh ditulis. Dia mempunyai bentuk badan seperti apa, kemudian bertelurnya berapa banyak. Nah, itu termasuk dari ciri. Terus selanjutnya, di mana tempat biasanya nyamuk itu bertelur? Nah, silahkan ditulis ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan nyamuk dalam daur hidupnya? Nah, dari dia telur, wujudnya telur sampai berubah jadi nyamuk itu tadi berapa ya tadi ya teman-teman ya? Teman-teman bisa lihat juga di halaman 123 ya teman-teman ya. Berapa hari itu ya kira-kira? Terus yang pertanyaan terakhir, tuliskan dengan menggunakan bahasamu sendiri tahapan perkembangbiakan nyamuk. Jadi maksudnya gimana Ustazah? Boleh teman-teman gambarkan daur hidup nyamuk, boleh juga cuman ditulis juga boleh, dari telur jadi ini boleh. Itu namanya adalah perkembangan nyamuk gitu ya teman-teman ya. Semuanya boleh ditulis teman-teman ya. Jawabannya ditulis di halaman 123. Terima kasih ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman udah ngerasanya capek, nggak harus dikerjakan pagi, itu boleh nanti malam boleh ya. Sekarang kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui serangga, sekarang kita mau beralih ke hewan atau kelompok hewan amfibi. Nah, sekarang kita mau beralih ke hewan amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam teman-teman. Hidup di air bisa, di darat juga dia bisa. Nah, ciri-ciri hewan yang masuk dalam kelompok amfibi yang pertama adalah memiliki tubuh yang berlendir, licin, dan lembab. Nah, itu tubuhnya kayak gitu tuh teman-teman. Kemudian alat pernapasannya menggunakan paru-paru, insang, atau kulit. Terus yang ketiga, mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan ya, kayak nyamuk tadi ya. Dari telur jadi jentik, kemudian jadi kepompong, kemudian jadi kepompong, terus baru jadi nyamuk. Nah, ternyata ini amfibi ini adalah hewan yang bermetamorfosis juga. Terus ciri yang keempat apa tuh? Berkembang biak dengan cara bertelur. Teman-teman boleh buka bukunya halaman 118 ya. Kita mulai dari penjelasan katak ya, daur hidup katak. Katak merupakan salah satu jenis amfibi pemakan serangga. Katak atau kodok sangat mudah ditemukan di Indonesia karena katak dapat hidup di tempat yang memiliki suhu panas dengan kelembapan yang tinggi. Nah, katak itu memiliki kulit licin dengan warna yang beraneka ragam. Ada yang hijau, coklat, merah, bahkan ada yang kuning, sesuai dengan jenis kataknya. Nah, katak biasa kita temukan di mana teman-teman? Di area sawah, sungai, rawa, atau hutan. Kemudian kita lihat nih di halaman 118 ada daur hidup katak ya teman-teman ya. Katak itu daur hidupnya dimulai dari telur, kemudian jadi berudu, dari berudu jadi berudu tumbuh kaki, kemudian dari berudu tumbuh kaki jadi katak muda, dan terakhir jadi katak dewasa. Nah, katak ini teman-teman, dia sekali bertelur itu dia bisa 5.000 sampai 20.000 telur. Banyak atau banyak banget tuh. Banyak banget ya, lebih banyak dari nyamuk ya. Katak itu bertelurnya 3 kali dalam setahun teman-teman. Ya, nah sekarang kita lihat nih di sini, pada tahapan mana saja dalam perkembangbiakan katak yang hidup di air. Nah, perkembangan katak dari telur, berudu tumbuh kaki, katak muda, katak dewasa. Prosesnya ada di mana? Di mana teman-teman? Di berudu. Nah, berudu itu hidupnya di air ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat teman-teman. Selanjutnya kita jawab pertanyaannya ya teman-teman ya. Ini pertanyaannya cuma 3 kok, sedikit banget. Nah, sebelum jawab pertanyaan, Ustazah kasih tahu nih, ini daur hidup katak ya teman-teman, bisa dilihat ya. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaannya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ya teman-teman ya, di halaman 118. Tuliskan ciri hewan katak berdasarkan bacaan di atas. Nah, kulitnya licin, kemudian warnanya beraneka ragam. Nah, itu termasuk dari ciri-ciri, bisa teman-teman tulis ya. Selanjutnya, di mana kita dapat dengan mudah menemukan katak? Di mana teman-teman? Di sawah, di sungai, di rawa, atau di hutan. Nah, sekarang nomor 3 teman-teman. Tulis nomor 3. Tuliskan dengan menggunakan bahasamu
tahapan perkembangbiakan katak. Nah, ini boleh teman-teman gambar, boleh juga ditulis ya, boleh digambar dari telur, jadi berudu tumbuh kaki, jadi katak muda, kemudian dewasa. Nah, itu tahapan perkembangbiakan katak. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.